Sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini, ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini, ya, atau juga menggunakan shower seperti ini, ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama, berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun ya, sebelumnya sudah ada. Kita siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu ya, tanah. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air, teman-teman bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat ke praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan, ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian nah seperti ini ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Baik. Nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat seperti ini ya. Nah, kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk sholat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah, sudah berniat dalam hati kita ya, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah, ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah, boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian. Lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak. Seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap itu bagian. Bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian giginya. Itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya, seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air hidup ya, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti
reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan. Seperti contohnya ya. Hirup. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, begini. Ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini ke bagian belakang, begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu begini. Tuh. Ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya ya, ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri ya. Nah, ini juga sama ya, 2-3 kali teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi ya, kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah sekali. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya, atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah, ini teman-teman, nah, seperti ini. Nah, yang tadi lagi ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya. Yang kirinya, nah ini mulai dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama, bisa yang kedua, ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya, bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu di sela-sela sini ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biarkan mengalir juga apa-apa. Nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah, seperti ini. Nah, saya letak. Nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian lagi mengambil air tertentu, bisa dengan ini, bisa dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan, terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Nah, jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu, tadi kan sedikit-sedikit ya, sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan kerangnya. Saya coba contohkan pakai ini dulu. Tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Nah, atasnya ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini, ya boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram ya, siram di seluruh tubuh. Ini sudah merasakan rata, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna
dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala kuda kita turun dari sini ya, nah, sampai selesai, terus ratakan ya, boleh juga pegang ini, terus ratakan sampai dengan selesai ya, sampai selesai semuanya ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera, kan ini bisa begini juga ya. Nah, ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi ya. Nah, ini gini, pasangkan lagi. Nah, ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini sambil rata ya, sambil kanan ini pakai apa, pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, udah rata semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat ya. Berpindah tempat tuh gini, supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil saya begini ya, kita basuhkan. Nah, seperti ini ya, ini basuh kaki secara sempurna ya kan. Lagi. Nah, seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih, gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya gitu kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga, tapi karena sudah selesai kan tadi wudhu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudhu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudhu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah, ini teman-teman admin nggak bawakan anduk jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan ya. Kita keluarkan menggunakan kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka ya, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Nah, itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah, ini udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk lah dengan cara apa lagi saya mesti mengajarkannya. Ini hadisnya sudah ditampilkan, maknanya sudah disampaikan, basah-basahan juga udah. Tinggal mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saling mendoakan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.